Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus, shalom. Saya percaya semua yang hadir pagi hari ini siap memuji menyembahkan Tuhan karena Dia Allah yang sanggup dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh sambil bangkit berdiri, saudara boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Yang percaya katakan amin. Mari dengan iman saudara nyatakan pagi hari ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata,
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang berkasih. Mari yang percaya sama-sama katakan dengan iman saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan, yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Kami imani terjadi Tuhan, timbul di dalam hati, semua disediakannya. Mari umat yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan dengan iman. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari dengan percaya katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari saudara sendiri dengan percaya saudara katakan Allah sanggup. Come on. Allah sanggup. Amin. Dulu, sekarang, selamanya. Melakukan segala perkara, dulu. Mari yang percaya lebih lagi katakan dengan percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Kami terima kuasa-Mu pagi hari ini saudara. Iman kami berkata Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu ke. Mari saudara dengan percaya katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada
Tuhan Yesus mampu melakukan segala perkara, katakan amin. Lebih lagi saudara katakan, namanya Tuhan benar yang kota benteng perlindunganku. Kau Allah perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, duduk batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari dengan iman katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, kekuatan, pengharapan. Yang percaya katakan amin. Mari alami kuasanya pagi hari ini. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Namamu Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan kami, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus, Yesus Raja segala raja. Sama-sama serukan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi saudara katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus saudara. Sorakan haleluya. Dia berkuasa dulu sekarang akan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sebelum duduk saudara kasih tahu kanan kiri mau katakan Tuhan Yesus berkuasa dalam hidupmu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Yang percaya Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami. Pagi hari ini kami datang dan percaya Kaulah sumber pengharapan kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan, Kau selalu menyediakan yang kami perlukan. Kau yang menyediakan jalan bagi kami, Kau yang bukakan pintu-pintu bagi kami. Karena Kaulah jawaban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur pagi hari ini saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau nyata dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu, Yesus. Haleluya.
sedang memulihkan keadaan kami pagi hari ini dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik. Persembahkan Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, sumber jawaban atas hidup kita. Mari lebih lagi katakan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur ada padaku, yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Persembahkan Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi kami, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Kami mau berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu Tuhan tersedia bagiku selamanya. Mari jemaat sendiri angkat tanganmu, saudara, katakan. Hanya Kau. Kami mau berjalan sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
saudara katakan, hanya Kau yang menjadi iman kami pagi hari ini. Hanya Kau Tuhan. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih setia bagi kami, setia bagiku. terima kasih Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sambung bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan lebih lagi. Mari katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu setia bagiku. Menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selama-lamanya Kau ku cinta. Yesus Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kaulah jawaban bagi kami Tuhan. Kaulah kekuatan bagi kami, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mengandalkan-Mu Tuhan. Syararaba, Iyararabo, haleluya.
Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Mari yang percaya angkat tanganmu saudara. Mari sorakan dengan iman kita, katakan tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya, sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Kami percaya Tuhan. Mari saudara sendiri angkat imanmu, katakan tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan. Lebih lagi saudara katakan tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan namanya Yesus Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus saudara. Lebih lagi katakan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar di hadapanmu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Kami percaya Tuhan. Sekali lagi saudara, dengan yakin dan percaya katakan tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan Yesus Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Kami percaya Tuhan, sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu Tuhan. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi yang indah kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu di tengah dunia yang penuh dengan kesukaran, pergumulan. Ternyata masih ada sukacita yang Kau bisa hadirkan bagi setiap kami umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih buat anugerah-Mu. Mari pagi hari ini kami tidak hanya datang sebagai penyembah dan pemuji, tapi kami juga datang sebagai murid-Mu yang haus selalu akan pengajaran-Mu. Berbicaralah, ajar dan didiklah kami terus untuk hidup hanya di jalan-Mu ya Tuhan. Sehingga penyembahan kami tidak hanya naik ke hadapan-Mu di hari Minggu ini, tapi setiap hari ada perbuatan baik kami, ada perilaku yang benar, yang memuliakan nama Tuhan, dan menjadi dupa yang harum, yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar pagi hari ini, dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Mohon maaf saya tidak bisa teriak seperti biasa, karena masih agak gatal tenggorokan saya ya. Kemarin terlalu banyak makan kerupuk kulit. Ya, makan kerupuk rambak sambil ngobrol. Waduh, tiba-tiba udah langsung radang. Oke, mari kita coba semaksimal mungkin pagi hari ini kita dapatkan kembali kebenaran firman Tuhan untuk terus mengubah hidup kita dan menjadi satu sarana untuk kita semakin mengenal Dia dengan baik. Nah, saudara, saya mau ajak kita melihat apa yang Paulus pernah nasihatkan kepada jemaat di Kolose. Kita akan lihat dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Kolose 2, ayat yang ketujuh. Ini nasihat yang baik. Bapak Ibu pernah mendengar sebuah data mungkin di multimedia, di media sosial, bahwa negara kita ini unik. Uniknya begini, katanya kita adalah negara yang paling religius di dunia. Karena media sosial kita sedikit banyak ya diwarnai dengan artikel-artikel agamis begitu ya. Nah, kita senang dengan data itu. Bahwa negara kita adalah negara yang paling religius. Dikit-dikit ngomong agama, dikit-dikit nyinggung agama begitu ya. Tapi anehnya kita adalah negara yang netizennya paling kasar omongannya, nomor 4 di dunia. Masih mending nomor 4. Ya, nomor 1-nya Afrika Selatan, nomor 2-nya Rusia, nomor 3-nya Meksiko, nah nomor 4-nya kita. Jadi agak tidak berbanding lurus. Katanya kita paling religius. Tapi ternyata komentar-komentar netizen kita dinilai paling kasar dan tidak sopan, nomor 4 di dunia. Lalu ada data selanjutnya, ada satu budaya orang Indonesia yang mulai luntur katanya. Budaya apa itu? Budaya bersyukur katanya. Nah, ini yang saya mau bahas. Yuk kita lihat. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Benarkah kita mulai sulit untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan? Karena ucapan syukur adalah sebuah moralitas yang diajarkan oleh semua agama. Tidak ada satupun kepercayaan yang mengatakan bersyukur itu tidak baik. Ya, tidak ada satupun agama yang berkata bahwa bersyukur itu salah. Enggak ada. Nah, kita juga jangan lupa bahwa ternyata Alkitab mendorong kita untuk punya hati yang selalu mengucap syukur. Kolose 2 ayat yang ketujuh, mari kita perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya bertumbuh, bukan cuma berakar, tapi bertumbuh. Nah, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu.
Jadi orang yang berakar, bertumbuh, ya sudah pasti hidupnya semakin teguh. Nah, hasil akhir dari berakarnya kita dan bertumbuhnya kita di dalam Dia, itu ditunjukkan dalam kalimat yang terakhir. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa, saudaraku? Syukur. Jadi begini, saudaraku. Kita harus berakar, kita harus bertumbuh, supaya hidup kita teguh. Dan orang yang kuat, orang yang teguh, karena dia berakar dan bertumbuh di dalam Dia, hasilnya, cirinya adalah orang itu punya hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku, saya mau simpulkan, bersyukur tuh memang gak mudah. Hanya mereka yang teguh yang bisa bersyukur. Hanya mereka yang berakar, hanya mereka yang bertumbuh di dalam Dia. Maka hanya orang-orang seperti itulah yang punya hati yang bisa melimpah dengan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur adalah tanda kedewasaan rohani seseorang. Nah, bukankah kita diminta untuk dewasa secara rohani? Bukankah kita ke gereja, kita mendengar firman Tuhan, kita ikut cool, tujuannya apa? Supaya kita jadi orang Kristen yang dewasa, bukan? Dan memang itu panggilan utama kita. Setelah kita diselamatkan, maka kita harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Nah, banyak orang Kristen berpikir, kalau saya dewasa rohani, maka tandanya hidup saya penuh dengan berkat. Hidup saya penuh dengan kuasa. Ya, hidup saya penuh dengan karunia-karunia. Saudara, karunia, berkat, itu belum pasti menunjukkan seseorang itu dewasa. Masih ingat Matius 7, ada orang yang ngakunya sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Berarti punya karunia dong. Ya, bernubuat demi nama Tuhan. Punya karunia, punya kuasa, mengusir setan demi nama Tuhan. Wow, ini orang-orang yang hebat. Tapi di mata Tuhan dikatakan, aku tidak kenal kamu. Jadi karunia bukan tanda kedewasaan seseorang. Orang boleh hebat berkhotbah, orang boleh hebat dalam pelayanan, bahkan orang kelihatannya sukses, diberkati. Tapi itu bukan tanda bahwa mereka sudah dewasa rohaninya. Ada banyak faktor, ya ada banyak faktor. Tetapi saudaraku, yang betul-betul membuktikan seseorang itu berakar, bertumbuh, semakin teguh, dewasa di dalam Tuhan. Satu-satunya kriteria yang membuktikan mereka seperti itu adalah hati mereka bisa melimpah dengan ucapan syukur. Apalagi di tengah dunia yang sulit, di tengah kehidupan yang semakin berat, bersyukur semakin tidak mudah, bukan? Makanya hanya orang-orang yang dewasa yang bisa menghadapi kesulitan dengan hati yang tetap melimpah dengan ucapan syukur. Nah, jadi saudaraku, pagi hari ini jadikan ini target pertumbuhan rohani kita. Kita mau bertumbuh, kita mau berjuang. Saya harus bertumbuh, mengenal Tuhan lebih lagi, bertumbuh ya di dalam kebenaran firman. Tujuannya apa? Bukan supaya diberkati, bukan supaya punya kuasa, tapi supaya kita bisa menghadapi dunia ini tanpa kita harus kehilangan kebahagiaan kita, tanpa kita harus kehilangan sukacita kita. Sekalipun dunia yang kita hadapi semakin berat, tapi kita bisa tetap menghadapinya dengan ucapan syukur. Ya, saudara bayangkan ya, kalau ada sebuah perdebatan, kita kan sering nonton ya, di televisi perdebatan-perdebatan, apalagi kalau mau pilkada, atau kemarin mau pilpres. Kita sering lihat kan, orang yang gak dewasa berdebatnya emosi, saudaraku. Betul gak?
Bahkan beberapa kali terakhir kan ada yang mau berantem tuh di acara live, saudaraku ya. Acara siaran langsung. Itu mau berantem, waduh malu-maluin dah. Nah itulah bukti orang gak dewasa. Gak bisa menguasai dirinya, terpancing oleh keadaan, kena mental. Nah ini bahasanya anak muda, gampang kena mental katanya. Nah kita seringkali orang Kristen, sekian lama jadi jemaat Tuhan, ya kita ternyata saudaraku ya, masih jauh dari kata dewasa. Bukan karena kita kurang berkat, bukan karena kita kurang hebat dalam pelayanan. Tapi kalau hidup kita gampang kena mental, dikit-dikit gampang takut, dikit-dikit gampang khawatir, lalu ngeluh sama Tuhan, protes, ya bersungut-sungut. Nah itu tanda kita nggak dewasa. Orang yang dewasa bisa menghadapi provokasi apapun dengan hati yang tetap tenang. Damai sejahteranya nggak gampang tercuri. Ya, kebahagiaannya tidak gampang tercuri. Oh ya, ada data lagi soal kebahagiaan. Baru-baru ini Badan Dunia yang merilis ya daftar negara-negara yang paling bahagia, ternyata memberikan satu daftar yang baru. Nomor 1 tetap Finlandia, itu katanya negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. Itu hat-trick, udah 6 kali berturut-turut Finlandia. Nah Indonesia ternyata tahun ini melorot saudara. Tahun lalu ranking 79. Tahun ini rankingnya turun 1 poin, 80. Lalu ada keterangan, ya ada keterangan. Bahwa orang-orang Indonesia mengaku kebahagiaannya terampas oleh konflik-konflik sosial, budaya, politik yang sekarang semakin memanas. Jadi ada pengakuan seperti itu, kebahagiaan orang Indonesia terampas, kena mental saudaraku. Ya akibatnya mereka mengaku menjadi negara yang kehilangan kebahagiaan. Nah saudara, itulah sebabnya ya Paulus mengingatkan, kita memang gak bisa mengubah dunia. Ya artinya kita nggak bisa meminta dunia tolong dong, ya kondisikan supaya kita bahagia, kondisikan supaya hati kita nggak penuh kekhawatiran, ketakutan, tapi hati kita tetap berlimpah dengan ucapan syukur. Itu kita nggak bisa menuntut dari dunia, nggak bisa. Yang mesti dituntut adalah diri kita sendiri. Mau nggak mau kita yang harus lebih berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia supaya kita kokoh. Dan orang yang kokoh itu hatinya bisa melimpah dengan ucapan syukur. Saya berdoa kita bergerak ke sana. Amin. Ya, saya berdoa kita beribadah, kita belajar firman, tujuannya supaya kita menghadapi dunia tanpa harus dunia mempermainkan perasaan kita. Ya, dunia boleh terjadi apa saja, tapi hati kita tetap melimpah dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku, mari tunjukkan kedewasaan rohani kita. Bukan dengan cara mengusir setan, wow itu tanda kita dewasa. Bukan. Tapi waktu disakiti, kita tetap bisa bersyukur. Itulah dewasa. Ya, waktu dirugikan, kita tetap bisa berkata, Tuhan Engkau tetap baik. Itulah dewasa. Ya, dan kita mengarah ke sana. Kul diadakan, ibadah diadakan, apapun program yang disediakan buat kita, tujuannya menjadi kendaraan untuk membawa kita ke sana. Supaya kita jadi jemaat yang tidak lagi gampang jadi korban keadaan dari dunia ini. Ya, nah mari kita lanjut. Mazmur 92 ayat yang pertama. Mazmur 92 ayat yang pertama. Pemazmur berkata begini, ya mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan.
Semua agama setuju. Bersyukur itu baik. Bahkan bukan semua agama. Semua ilmu pengetahuan. Baik kesehatan, kejiwaan, psikologi, dan sebagainya. Setuju bahwa bersyukur itu baik. Ya, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Alkitab nggak berkata adalah mudah. Tidak. Alkitab hanya berkata adalah baik. Dan memang biasanya yang baik itu memang nggak mudah. Yang nggak baik itu mudah. Betul nggak? Contoh, hidup yang nggak baik. Misalnya makan makanan-makanan yang nggak baik lebih gampang. Kita bisa dapat di mana-mana. Ya, tapi untuk cari makanan yang baik, waduh, nggak semua restoran bisa menyajikan makanan yang sehat dan baik. Ya, saudaraku, olahraga itu baik. Tapi apakah mudah dilakukannya? Tidak. Ya, kadang-kadang kita cuma berjanji saja. Ya, nantilah ya kita akan olahraga. Nantilah kita mulai jogging, kita mulai nge-gym. Tapi nanti terus. Bukan karena mereka berkata itu nggak baik. Ada banyak orang nggak bisa berolahraga bukan karena olahraga nggak baik. Tapi karena olahraga nggak mudah. Nggak mudah. Nah sama bersyukur juga tidak mudah. Tetapi firman Tuhan mau yakinkan kita bahwa itu baik. Nah seringkali kalau kita sadar itu baik dan kita sadar tidak mudah, ada titik tertentu di mana kita berani bayar harga untuk melakukan apa yang baik sekalipun tidak mudah. Ya, orang-orang yang sudah divonis diabetes misalnya, atau pre-diabetes, waduh udah lampu kuning nih, ya HbA1c-nya udah di atas 5,7, saudara yang ngerti ya itu udah lampu kuning. Nah orang-orang yang seperti itu akhirnya mau nggak mau harus bayar harga melakukan yang baik. Jogging, olahraga, batasi karbo dan sebagainya. Sekalipun nggak gampang. Waduh kalau lihat nasi padang udahlah. Ya lihat gorengan dan sebagainya. Tapi kalau orang sudah divonis pre-diabetes, mereka akan mengusahakan apa yang memang gak gampang itu. Pasti. Dan mereka berani korbankan selera mereka. Mereka berani korbankan kesibukan mereka untuk mulai membangun gaya hidup yang sehat. Karena memaksa keadaan. Sudah pre-diabetes. Nah saudara sama hari-hari ini. Ucapan syukur menjadi hal yang genting hari-hari ini. Di mana itu menjadi hal yang sangat krusial dalam hidup kita. Mau sampai kapan kita terus kena mental dengan dunia ini? Mau sampai kapan hati kita hanya melimpah dengan keluhan, dengan gerutuan? Mau sampai kapan? Harus ada sebuah tindakan darurat mengubah gaya hidup kita. Kalau untuk olahraga orang berani usahakan sekalipun gak gampang. Nah pagi hari ini Tuhan tantang kita. Ayo untuk bersyukur juga. Kita harus berani mengusahakannya sekalipun gak gampang. Ya bersyukur itu baik. Nah mari kita lihat. Ya ada banyak cerita di Alkitab yang mengkonfirmasi bahwa bersyukur itu baik. Sekalipun tidak semua orang bisa melakukannya dengan mudah. Saudara pernah lihat atau pernah baca di Alkitab ya? Ada 10 orang kusta, ini cerita yang sangat saya sukai. 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus, masih ingat cerita itu ya? Kalau lupa tanya anak sekolah minggu, mereka masih tahu cerita itu ya. Nah saudara ada 10 orang kusta, ceritanya Tuhan menyembuhkan 10-10-nya. Lalu mereka disuruh menghadap ke imam, karena imam pada zaman itu seperti MUI pada zaman sekarang. Yang berhak memberi label mana yang halal dan mana yang haram.
kusta termasuk penyakit yang dianggap kutuk dari Tuhan. Makanya orang kalau kena kusta dianggap dia tidak halal, dia sedang najis atau haram. Karena seolah-olah dia sedang dihukum oleh Tuhan. Karena kusta itu mengerikan. Bapak Ibu tak tahu ya, kusta, lepra, itu penyakit yang membuat seseorang tidak utuh lagi. Jarinya nggak lengkap, telinganya nggak lengkap. Jadi orang seperti monster. Sehingga ada banyak orang yang takut ya berhubungan dengan mereka yang kena kusta. Makanya mereka dikucilkan. Dan ini penyakit yang dianggap kutukan. Makanya ketika 10 orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mereka harus mendapatkan kembali status halalnya. Karena kustanya udah nggak ada. Makanya mereka harus datang ke imam untuk mendapatkan status itu. Dan setelah imam setuju bahwa mereka sudah sembuh, Alkitab lalu melanjutkan ceritanya, dari 10 yang kena kusta dan disembuhkan, berapa banyak yang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Hanya 1. Tuh lihat, komposisinya selalu begitu. Yang bersyukur cuma 10%. Padahal ini kasus adalah kasus baru diberkati. Diberkati saja untuk bersyukur, ternyata yang 9 gak bisa. Apalagi kalau gak diberkati. Apalagi kalau waktu dikecewakan. Bersyukur tambah gak gampang. Nah, mereka ini kan baru diberkati, baru disembuhkan, baru terima mujizat. Yang bisa bersyukur cuma 1. Yang 9 lupa bersyukur. Nah, yang 1 ini cari Tuhan Yesus. Mungkin yang 9 temannya bilang, udahlah ngapain susah-susah cari Tuhan lagi. Yang penting kita udah sembuh kok. Ya, belum tentu kamu cari Tuhan Yesus bisa ketemu lagi. Mungkin Yesus sudah pergi kemana. Tapi yang 1 ini mau memperjuangkan sesuatu hanya untuk menyampaikan syukurnya kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dia. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Setelah yang 1 ini bersyukur atas kesembuhannya, ada hal yang ajaib yang kemudian terjadi, ada hal yang baik. Seperti yang pemazmur tadi katakan, adalah baik. Dan betul, setelah dia bersyukur, ada sesuatu yang baik yang kemudian terjadi. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 17. Wah, sorry ya, suara saya tambah parau nih. Gak apa-apa ya. Masih bisa didengar ya. Kalimatnya masih oke ya. Ya, jangan perhatikan nada empuknya, udah gak empuk sama sekali. Injil Lukas pasal 17. Ini saya jadi ingat suaranya Pak Arifin. Ya, serak-serak basah, ini serak-serak ancur. Apa tadi? Lukas 17 ayat 15 sampai ayat 16. Ya, kita langsung lihat ya. Setelah dia bersyukur apa yang terjadi. Katanya itu baik. Ya, mari kita lihat apa yang baik yang kemudian terjadi. Ayat 15 Lukas 17, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lompat ke ayat 19. Apa yang baik yang terjadi selanjutnya? Ayat 19. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi. Yesus ngomong begini, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu, iman yang bagaimana bentuknya? Ucapan syukur. Ucapan syukur itu adalah tindakan iman.
Ya, saudara. Ya, bersyukur tuh tanda kita punya iman. Orang kalau nggak punya iman, nggak akan bisa bersyukur. Maunya ngeluh terus. Mengeluh itu tanda kita pakai perasaan. Mengeluh. Tapi bersyukur tuh tanda kita pakai iman. Nah, makanya Yesus berkata, imanmu yang mana? Syukurmu itu imanmu. Ya, dan imanmu itu telah menyelamatkan engkau. Teman multimedia punya bahasa Inggrisnya enggak? King James. Ayat 19 ini kalau ada King James-nya boleh ditampilkan. Bahasa Inggrisnya berbeda, saudara. Tadi bahasa Indonesia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tapi bahasa Inggrisnya lain. Nah, ya saudara bisa lihat. Dikatakan, ya, and he said, atau Jesus said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Imanmu telah membuat engkau utuh, whole. Bukan selamat, bukan save, tapi whole, utuh. Nah, kembali kepada penyakit kusta. Kusta membuat seseorang tidak utuh. Jarinya enggak utuh. Ya. Saya pernah melihat seorang yang kena kusta yang telinganya sudah enggak utuh. Lepas satu. Tinggal lubang saja. Rata begitu. Ngeri, saudara. Ya, kadang-kadang ada orang kusta yang hidungnya juga sudah enggak ada. Jadi pesek cuma lubang 2, tapi masih bisa bernafas. Cuma ini tulang hidungnya enggak ada. Ngeri. Nah, yang 9 sembuh dari kustanya. Tapi yang sudah hilang, tetap hilang. Makanya mereka tidak utuh. Mereka sembuh, tapi tetap tidak utuh. Karena tubuh mereka enggak punya kemampuan untuk meregenerasi jari yang sudah hilang, telinga yang sudah lepas, enggak bisa. Sekalipun kustanya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Tapi yang satu ini, setelah dinyatakan sembuh, lalu dia bersyukur, sekalipun gak mudah. Dia harus cari kembali Tuhan Yesus. Mungkin dia harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Akhirnya ketemu Yesus dan dia bersyukur. Lalu Tuhan bilang, ucapan syukurmu membuat engkau utuh kembali. Jadi saudaraku, orang ini kalau sudah kehilangan jarinya, dia dapatkan kembali jarinya. Orang ini kalau sudah kehilangan 1 daun telinganya, setelah dia bersyukur, dia dapatkan kembali 1 daun telinganya. Makanya Yesus berkata, kamu pulang tidak cuma sehat, tapi kamu pulang utuh kembali. Itulah yang baik dari ucapan syukur. Jadi bersyukur membuat kebaikan Tuhan dilanjutkan. Yang 9 enggak bersyukur, ya sudah, kebaikan Tuhan berhenti sampai di situ. Saudara, si kusta ini mau menantang kita pagi hari ini. Saya udah buktikan bahwa betul bersyukur itu baik. Ya, kalau dia bisa hadir di depan kita, dia mau challenge kita. Ayo, usahakan bersyukur. Memang gak mudah. Memang tidak mudah. Segala yang tidak mudah itu perlu effort. Ya, perlu kesengajaan. Saudara tahu ya, orang yang hidupnya sehat karena rajin olahraga, itu bukan orang yang ujuk-ujuk punya waktu untuk berolahraga. Enggak. Mereka bisa punya lifestyle yang sehat karena diusahakan, disengajakan. Ya, intentional habits. Semua kebiasaan baik itu enggak lahir karena mujizat. Tiba-tiba kita jadi orang yang bisa bersyukur. Tiba-tiba hanya karena didoakan, kita jadi orang yang bisa mengampuni. Tiba-tiba kita bisa jadi orang yang rendah hati. Enggak bisa. Yang namanya habits yang baik, itu harus disengajakan.
Ya, harus dipaksakan, intentional. Saya nggak tahu hati kita sedang dipenuhi apa pagi hari ini. Tapi biarlah firman Tuhan memotivasi kita pagi ini. Ayo, ya, buatlah satu effort, sengajakan untuk mulai memenuhi hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sekalipun belum ada alasan untuk itu. Ucapan syukur adalah tindakan iman. Apa itu iman? Iman adalah percaya sekalipun belum terjadi. Itu iman. Ya kalau percaya sudah terjadi, ya nggak perlu iman, saudaraku. Ya, jadi bersyukur tuh betul, itu tindakan iman. Kalau orang dunia bersyukur setelah terjadi. Tapi dalam konteks kekristenan, karena bersyukur adalah iman, makanya harus kita lakukan sebelum yang kita harapkan terjadi. Saya tutup ya. Hakim-Hakim, pasal yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua. Pemain musik bisa siap di tempat. Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayat 1 dan ayat 2. Oke, perhatikan ya. Sesudah Yosua mati, Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Bahasa yang lebih sederhananya, siapa yang harus jadi pemimpin kami sekarang? Karena Yosuanya sudah mati. Siapa yang harus memimpin kami dalam merebut tanah Kanaan itu? Lalu jawaban Tuhan menarik sekali, ayat 2. Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Kenapa Yehuda yang dipilih? Karena arti nama Yehuda, Judah, Yehuda artinya praise the Lord. Give thanks to the Lord. Itu arti nama Yehuda. Makanya Daud lahir dari suku Yehuda. Daud adalah pemazmur yang paling indah yang pernah Israel miliki. Kenapa dia menjadi pemazmur yang paling indah? Karena dia lahir dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda lah muncul bani-bani pemuji dan penyembah Tuhan. Bahkan luar biasanya Yesus kita pun berasal dari suku Yehuda. Ini suku yang istimewa karena arti namanya adalah praise the Lord, give thanks to the Lord. Bersyukur dan memuji Tuhan. Jadi kalau saya terjemahkan, mereka tanya, kita mau rebut tanah perjanjian. Yang harus memimpin kita apa nih? Tindakan apa yang harus memimpin kita dalam merebut tanah perjanjian? Jawaban Tuhan, bersyukur harus paling depan. Mungkin mereka komplain, kan kita belum dapat, ya itulah iman. Bersyukur dulu, baru nanti kamu akan dapat. Kalau orang dunia dapat dulu, baru bersyukur. Nah inilah iman. Mereka belum merebut. Tapi kenapa ucapan syukur harus ada di depan? Padahal mereka belum menang. Inilah strategi perangnya Tuhan. Jadi saya mau katakan saudara ya. Bersyukur bukan cuma sekedar moral yang baik. Seperti yang agama-agama lain setuju juga. Bersyukur bukan sekedar good habits yang para motivator juga setuju bahwa bersyukur adalah good habits. Tapi lebih dari itu, menurut firman Tuhan, bersyukur adalah senjata peperangan rohani kita. Harus di depan. Saudara sedang bergumul apa hari ini? Mungkin ada Kanaan di depan kita. Mungkin ada sesuatu yang saudara ingin rebut.
Tuhan minta pakai strategi yang sama. Ucapan syukur harus jadi gaya hidup utama kita. Ucapan syukur harus jadi tindakan pertama kita dalam setiap pergumulan yang ada. Dan Tuhan janjikan apa? Ke dalam tangannya, ke dalam tangan Yehuda, ku serahkan negeri itu. Kalau saya ganti kalimatnya, ya, ke dalam orang-orang yang maju dengan ucapan syukur, ku serahkan berkat ini ke dalam tangan mereka. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Sekali lagi saya berdoa supaya pesan ini tetap jelas ya. Sekalipun treble saya kacau balau. Ya. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa yuk. Haleluya. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat nasihat-Mu. Sekalipun ini mungkin kebenaran yang tidak terlalu baru buat kami. Ini adalah pewahyuan yang mungkin sudah sering kami dengar. Tapi pagi hari ini Engkau kembali mendorong kami, mengingatkan kami. Untuk kami menghidupi lebih sungguh lagi. Mari Tuhan berkati umat-Mu. Tolong kami, karena kami seringkali gagal dalam hal ini. Mari Tuhan mampukan kami, untuk kami punya hati yang selalu melimpah dengan ucapan syukur. Berkati Tuhan umat-Mu. Kasih karunia-Mu terus memelihara kami. Terima kasih buat ibadah pertama yang sudah berlangsung dengan baik. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Berkati seluruh umat-Mu juga yang tidak hanya memberikan korban pujian, tapi juga ada korban persembahan materi yang akan dibawa oleh umat-Mu. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Para pemimpin rohani kami terus bawa dalam doa kami. Tuhan terus pakai mereka. Berkati dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Bangsa dan negara kami juga kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Transisi pemerintahan yang akan segera berjalan, kiranya Tuhan berkati. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik, aman, terkendali. Dan bangsa ini boleh terus melanjutkan program-program pembangunan yang baik. Tuhan berkati pemerintahan yang ada maupun yang akan melanjutkannya. Pemerintahan dari pusat sampai daerah yang terpencil. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang dari tempat ini. Kemanapun kami pergi, kami percaya penyertaan Tuhan selalu menjaga kami. Kami angkat kedua tangan kami sekarang. Kami buka hati kami. Bapak Ibu Saudara, inilah janji Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Dan Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bersama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Nothing is impossible through